Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Januar Eko Ariansyah, SIP SHMSI, selaku dosen pengampu Hukum Administrasi Negara dan teman-teman sekalian yang akan menyaksikan video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang hari ini akan memaparkan mengenai peradilan tata usaha negara. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iren Putri Ramadhani yang akan memoderisasi presentasi kita pada malam hari ini. Dan adapun rekan-rekan kelompok saya, yaitu ada Christopher Julian, Aditya Perkasa, Ayu Puspitasari, Irma Apriliana, serta Siti Nabila Ramadina. Dan adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada malam hari ini yaitu mengenai sejarah peradilan tata usaha negara, pengertian, tugas, tujuan, serta fungsi peradilan tata usaha negara. Selanjutnya ada karakteristik peradilan tata usaha negara, kompetensi peradilan tata usaha negara, sengketa tata usaha negara, objek dan uh, subjek sengketa di PT UN. Dan yang terakhir kami akan membahas mengenai keputusan tata usaha negara. Baik, mungkin langsung saja untuk materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya Christopher Julian. Kepada Christopher saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradilan tata usaha negara di Indonesia. Jadi pada zaman pemerintahan Belanda tidak dikenal adanya peradilan tata usaha negara sebagai suatu lembaga yang berdiri sendiri, yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara. Peradilan administrasi negara pada waktu itu dilakukan baik oleh hakim administrasi negara, yaitu hakim khusus yang memeriksa perkara administrasi negara, maupun hakim perdata. Ketentuan yang digunakan pada waktu itu adalah pasal 134 ISJO dan pasal 2 RO. Apabila kita telah lebih lanjut, kedua pasal tersebut sebenarnya belum menunjukkan keberadaan peradilan tata usaha negara. Kedua pasal tersebut hanya sekedar menunjukkan penyelesaian sengketa administrasi negara yang dilakukan oleh pihak administrasi negara di Indonesia. Pasal 2 RO bukanlah dasar hukum atau yang menentukan batas-batas kewenangan peradilan administrasi negara di Indonesia, tetapi hanya menentukan bahwa sengketa-sengketa yang telah ditetapkan termasuk dalam kewenangan hakim tertentu. Next. Nah, pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Belanda. Pada masa pendudukan Jepang ini, pemerintahan militer yang lebih sibuk berperang tidak begitu banyak menaruh perhatian terhadap kelengkapan perangkat kenegaraan, termasuk peradilan tata usaha negara ini. Dengan perkataan lain, selama pendudukan Jepang masih tetap dilakukan sistem IS dan RO, yakni sistem banding administrasi. Setelah itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, diproklamasikanlah kemerdekaan negara Indonesia. Untuk pertama kali diberlakukanlah Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Kemudian dari tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 diberlakukanlah Konstitusi Indonesia Serikat. Pada tanggal 16 April 1986, pemerintahan melalui surat Presiden nomor R04-PU-4-1986 mengajukan kembali rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara ke Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan tersebut merupakan penyempurnaan dari rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara tahun 1982. Akhirnya pada tahun 20 Desember 1986, DPR secara aklamasi menerima rancangan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3304
44. Next. Nah, Peradilan Tata Usaha Negara yang pada mulanya disebut Peradilan Administrasi Negara, kemudian berubah nama menjadi Peradilan Tata Usaha Pemerintahan. Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, istilah yang digunakan adalah Peradilan Tata Usaha Negara, yang sudah lama dicita-citakan sejak zaman pemerintahan Belanda. Keinginan ini baru terwujud pada penghujung tahun 1986, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986. Karena itu, hingga akhir 1990, meskipun lembagannya sudah terbentuk, namun belum bisa menyelesaikan perkara tata usaha negara yang timbul. Bila ditelaah lebih lanjut, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Selain itu, Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu lembaga baru yang masih memerlukan persiapan. Waktu yang diperlukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 paling lambat adalah 5 tahun. Nah, jadi per, uh, perwujudan dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan saya Christopher Julian atas materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Irma. Kepada Irma, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tugas, tujuan, dan fungsi peradilan tata usaha negara. Next. Nah, di sini adapun pengertian peradilan tata usaha, Profesor Insinyur S. Prajudi Atmosudirjo, SH memberikan pengertian peradilan tata usaha negara dalam arti luas dan dalam arti sempit. Nah, dalam arti luas, peradilan tata usaha negara yakni peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi administrasi negara, baik yang bersifat perkara pidana, perkara perdata, perkara agama, perkara adat, dan perkara administrasi negara. Sedangkan dalam arti sempit, peradilan tata usaha negara ini yakni peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara administrasi negara murni semata-mata. Next. Kemudian di sini adapun tugas dari peradilan tata usaha negara, yakni yang pertama menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang kedua yakni peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim. Yang ketiga, memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan tata usaha negara. Yang keempat, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan. Yang kelima, yaitu membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi peradilan tata usaha negara atau PTUN agar menjadi hakim yang profesional. Dan yang terakhir yakni meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang. Next. Nah, di sini adapun tujuan dari peradilan tata usaha negara, Profesor Insinyur S. Prajudi Atmosudirjo SH mengatakan bahwa tujuan daripada peradilan tata usaha negara itu adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum atau tepat menurut undang-undang. Nah, dilansir situs resmi PTUN, berikut ini tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara, yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan kemudian menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Next. Kemudian
di sini ada fungsi dari peradilan tata usaha negara, yaitu yang pertama melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional, serta pegawai lainnya, baik itu menyangkut administrasi, teknis, yudisial, maupun administrasi umum. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Irma atas materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu. Kepada Ayu, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Materi selanjutnya karakteristik peradilan tata usaha negara. Next slide. Jadinya ciri khas dari hukum peradilan tata usaha negara itu terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya. Yang pertama ada asas praduga, yang kedua ada asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang ketiga ada asas para pihak yang harus didengar, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, asas hakim aktif, asas gugatan yang tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan. Selanjutnya ada asas sidang terbuka untuk umum, asas peradilan berjenjang, asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan, dan yang terakhir adalah asas objektivitas. Next slide. Selanjutnya ada kompetensi peradilan tata usaha negara. Next slide. Jadi ada dua. Yang pertama kompetensi relatif adalah badan pengadilan yang ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Jadinya pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha itu terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang kedua ada kompetensi absolut. Kompetensi absolut sendiri berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Next slide. Yang selanjutnya sengketa tata usaha negara dan keputusan peradilan tata usaha negara. Next slide. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya keputusan tata usaha negara menurut ketentuan tentang peradilan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu atas materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Nabila. Kepada rekan saya Siti Nabila, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi 5, yaitu mengenai keputusan tata usaha negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha negara mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penetapan tertulis, yang kedua dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang ketiga yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang keempat yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kelima bersifat konkret, individual, dan final, yang terakhir yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis keputusan tata usaha negara atau KTUN menurut doktrin atau pendapat atau teori para pakar administrasi negara. Terdapat berbagai rumusan antara lain menurut P. Dehan dalam bukunya yaitu yang pertama KTUN perorangan dan kebendaan terbagi menjadi dua, yaitu KTUN perorangan adalah keputusan yang diterbitkan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu, di mana hak yang timbul tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya yaitu SKPNS, SIM, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada KTUN kebendaan
yang merupakan keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas kebendaan atau status suatu benda sebagai objek hak, di mana hak yang timbul dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya yaitu ada sertifikat hak atas tanah atau BPKP atau STNK kendaraan bermotor dan sebagainya. Yang kedua yaitu KTUN deklaratif dan konstitutif. Terbagi juga menjadi dua, yaitu KTUN deklaratif adalah keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara real atau sudah ada. Contohnya yaitu akta kelahiran, akta kematian, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada KTUN konstitutif yang merupakan keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada, atau sebaliknya memutuskan hubungan hukum yang ada. Contohnya itu akta perkawinan dan akta perceraian. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan adapun KTUN bebas dan terikat. Menurut Fritsch and Gebonden, KTUN bebas adalah keputusan yang berdasarkan atas kebebasan bertindak dan memberikan kebebasan bagi pelaksanaannya untuk melakukan penafsiran atau kebijaksanaan. Yang kedua yaitu ada KTUN yang membebani dan yang menguntungkan, yaitu KTUN yang memberbeban adalah keputusan yang memberikan kewajiban. Contohnya yaitu SK tentang pajak atau restribusi. Yang kedua yaitu ada KTUN yang menguntungkan adalah keputusan yang memberikan keuntungan bagi pihak yang dituju. Contohnya yaitu ada SK pemutihan pembayaran pajak yang telah kadaluarsa. Yang terakhir yaitu ada KTUN seketika dan permanen. Menurut Ain Malik and Forduren, KTUN seketika adalah keputusan yang masa berlakunya hanya sekali pakai. Contohnya itu surat izin pertunjukan hiburan, musik, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada KTUN permanen, adalah keputusan yang masa berlakunya untuk selama-lamanya kecuali ada. Dan yang terakhir perubahan atau peraturan baru, contoh sertifikat, yaitu contohnya sertifikat hak milik. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aditya. Kepada rekan saya Aditya, saya persilakan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama yaitu keputusan tata usaha negara positif yang ada pada pasal 1 angka 3 yang penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya ada keputusan tata usaha negara fiktif yang menyatakan keputusan tata usaha negara seharusnya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara menurut kewajibannya. Berikutnya ada keputusan tata usaha negara fiktif negatif yang berarti keputusan tata usaha negara yang dimohon seseorang atau badan hukum perdata tetapi tidak ditanggapi oleh badan atau pejabat tata negara yang bersangkutan. Next. Berikutnya ada praktek administrasi pemerintahan. Terdapat beberapa keputusan tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara. Itu antara lain yang pertama keputusan tentang perizinan, yang berarti secara yuridis suatu izin adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah atau badan pejabat tertentu kepada seseorang atau badan hukum perdata yang untuk melakukan aktivitas tertentu. Berikutnya ada keputusan tentang status hukum, hak, dan kewajiban, yang berarti status hukum perorangan atau badan hukum, misalnya akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain. Dan hak atau kewajiban perorangan atau badan hukum terhadap suatu barang atau jasa, misalnya pemberian atau pencabutan hak atas tanah, dan sebagainya. Berikutnya ada keputusan tentang kepegawaian, yang berarti keputusan tentang mutasi PNS. Ada juga keputusan tentang hukuman disiplin PNS, serta keputusan tentang pemberhentian PNS. Next. Berikutnya materi yang keenam yaitu objek dan subjek sengketa di PTUN. Next. Yang pertama, objek sengketa PTUN adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 3 dan keputusan fiktif negatif berdasarkan pasal 3 UU nomor 5 tahun 1986 dan UU nomor 9 tahun 2004.
Berikutnya ada subjek sengketa, yaitu penggugat adalah seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Dan yang kedua yaitu dalam pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan pengertian tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Berikutnya yaitu pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu dalam pasal 83 UU Nomor 5 disebutkan bahwa selama pemeriksaan berlangsung setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara. Baik, terima kasih rekan-rekan saya atas pemaparannya. Nah, dari pemaparan tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak asasi manusia tiap-tiap penduduknya, termasuk dalam hal administrasi negara. Pemerintah juga sebagai aparat yang melaksanakan kegiatan administrasi di negara ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelewenang-wenangan kekuasaan sehingga merugikan masyarakat Indonesia. Jadi untuk itu pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada pasal 144 diberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa. Selanjutnya sengketa tata usaha negara juga terjadi di lingkungan administrasi, baik itu sengketa intern yang menyangkut persoalan kewenangan pejabat TUN yang disengketakan dalam suatu departemen atau satu departemen dengan satu departemen lainnya, sehingga sengketa tersebut itu yakni perkara administrasinya dapat menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat. Maka sengketa ini dapat diselesaikan melalui upaya administratif, yang mana upaya administratif ini berdasarkan pada penjelasan pasal 48 yang telah disebutkan bahwa itu merupakan suatu prosedur yang telah ditempuh oleh seseorang atau badan hukum yang merasa tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.